Kalau teman-teman, apa kabar semuanya? Apakah di sini ada yang pernah ketemu jurik di hotel? Semoga jangan sampai ya. Pokoknya saya doakan semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang, hutang lunas, yang jomblo disegerakan dengan pasangan, yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta mempunyai kuota berlebih untuk nonton review film tahun 2023 berjudul Pangkonan Wingit. Film ini bercerita tentang dua orang cewek cantik yang mendapatkan warisan sebuah hotel dari orang tuanya, namun terdapat kamar misterius yang tidak bernomor di lantai 3 dan menjadi malapetaka bagi siapa saja yang masuk ke kamar itu. Oke, tanpa babi bu dan bla bla bla, kita ikuti alur ceritanya. Tapi sebelumnya, bagi yang lain yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan jemarinya sebentar saja untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info review film terbaru dari Calawak. Film ini diawali dengan pemandangan sebuah hotel bintang 7 Ambar Mangun yang berada di Semarang, tepatnya pada tahun 1981. Kita masuk ke suasana lobi hotel di mana ada karyawan baru bernama Ningrum yang mendapat arahan dari si punya hotel untuk membersihkan lantai 2. Namun dia berpesan dan melarang Ningrum untuk pergi ke lantai 3 dengan alasan sedang direnovasi. Sesampainya di lantai 2 untuk bersih-bersih, tiba-tiba saja Ningrum mendengar suara tangisan dari lantai 3 karena desakan sang sutradara agar Ningrum naik aja ke lantai 3. Akhirnya perlahan-lahan Ningrum naik ke lantai 3 dan membuka salah satu kamar yang dirasa kamar itu merupakan sumber suara dari tangisan yang Ningrum dengar. Ningrum pun langsung panik ketika melihat sosok bermuka putih dan berambut putih yang duduk di depan cermin dan berkata dalam bahasa Jawa yang artinya 3 hari tengah malam. Singkat cerita, setelah 3 hari Ningrum menceritakan pengalamannya pada putrinya tentang sosok penunggu kamar hotel tempat dia bekerja itu. Ningrum bercerita semenjak kejadian itu banyak hal aneh yang dia alami selama 3 hari. Mulai dari kucingnya mati, saudaranya meninggoy mendiskon umur, serta tetangganya yang menyakiti diri sendiri. Mendengar cerita itu, putrinya lantas menyuruh ibunya sholat lalu beristirahat. Di tengah gelap dordar dan hujan lebat, ketika Ningrum sholat, tiba-tiba saja tepat saat tengah malam Ningrum merasakan ada sesuatu yang mengganggunya. Dia pun menjerit histeris dan ternyata Ningrum sudah meninggoy dengan kondisi yang mengerikan. Scene beralih ke 3 hari kemudian, di mana kita diperlihatkan pada perjalanan dua gadis cantik bernama Faye dan kakaknya yang mirip Luna Maya. Padahal ia kekasih Ariel pada zaman dulu, bernama Raina, di mana mereka sedang menuju hotel warisan sang ayah yang kini dikelola oleh kakek dan nenek mereka. Sesampainya di hotel tersebut, Faye merasa heran kenapa papanya tidak pernah cerita bahwa dia mempunyai hotel semegah ini. Mereka pun disambut oleh kakek neneknya dengan sumringah. Kemudian kakek neneknya mengajak Faye dan Raina menuju ke sebuah rumah yang berada di belakang hotel untuk tempat tinggal mereka. Nenek kemudian bercerita bahwa dia tidak pernah tahu bahwa ayahnya Faye dan Raina mempunyai hutang yang banyak sampai rumah mereka disita di Jakarta, dan pengelolaan hotel langsung diserahkan pada Faye dan Raina untuk kelangsungan hidup mereka. Sampai di kamar, si nenek minta untuk mengurus surat peralihan kepemilikan hotel karena hotel itu satu-satunya peninggalan almarhum ayah mereka. Sebelum pergi, si nenek bilang bahwa mereka jangan sampai pergi ke lantai 3 karena sedang direnovasi. Raina dan Faye hanya ho-oh saja dan tidak menaruh curiga apapun. Di hotel jangan ke lantai 3, ya? Keesokan paginya, Raina mengantar Faye ke sekolah sekaligus mengurus kepindahan sekolahnya Faye dari Jakarta. Raina yang tadinya mau ngobrol dengan kepala sekolah tiba-tiba dikejutkan dengan sosok sang mantan bernama Ardo, seorang jurnalis atau wartawan yang sedang menyelidiki kasus kematian Ningrum. Raina tampak kikuk ketika Ardo berusaha untuk PDKT kembali. Setelah menolak ajakan Ardo untuk ngopi bareng, Raina yang hendak pergi kemudian dinasihati oleh Ardo agar hati-hati berada di Semarang karena kota ini sedang tidak baik-baik saja dan dia sedang menangani kasus kematian Ningrum yang meninggoy secara dikuliti di Hotel Ambar Mangun.
di mana hotel itu sekarang milik dari Raina. Atuhnya kaget setengah modar ketika Raina mendengar hal itu. Tahu Hotel Ambar Mangun itu di mana? Sesampainya di rumah, Ardo mengorek keterangan dari si kakek dan nenek yang membenarkan kejadian tersebut. Raina sedikit kesal dengan kakek neneknya yang tidak menceritakan kejadian mengerikan itu. Si kakek beralasan karena tidak ingin mengganggu pemikiran Raina yang baru saja datang di Semarang. Mendengar hal itu, Ardo yang hendak melanjutkan penyelidikan memutuskan untuk numpang nginep di rumah itu. Namun Raina yang mencoba aroma buaya darat dari Ardo sedikit kesal mendengar ucapan Ardo tersebut. Pada malam harinya, Raina sedang ngopi di balkon. Tiba-tiba saja melihat lampu kamar di lantai 3 menyala. Seperti biasa, sutradara kembali mengarahkan pemainnya untuk kepo. Raina lantas menaiki tangga menuju lantai 3. Setibanya di lantai 3, Raina mendengar suara orang menangis. Raina kemudian membuka paksa pintu lorong tersebut. Raina cuma bisa melongo ketika melihat perempuan pucat pasi dengan rambut putih terurai mengatakan 3 hari tengah malam dalam bahasa Jawa. Telung dino tengah wengi. Keesokan harinya ketika Raina hendak pergi mengantarkan Fei sekolah, tampak di kaca mobilnya terdapat angka 1 berwarna merah darah yang tak lama kemudian terus menghilang. Raina yang panik kemudian bergegas menemui si nenek dan menceritakan kejadian semalam tentang sosok perempuan di lantai 3 tersebut. Mendengar hal itu, si nenek langsung kesal dan menyalahkan Raina telah masuk ke kamar yang tidak bernomor itu. Fei kemudian datang dan mereka langsung pergi ke sekolah, meninggalkan si nenek yang panik dan ketakutan. Si nenek kemudian menceritakan ke si kakek bahwa Raina telah membuka kamar itu. Sontak saja si kakek kaget. Sekembalinya ke hotel, Raina kaget ketika melihat para pengunjung sudah pada keluar check out secara bersamaan. Sesaat kemudian, Raina yang melihat proses penyelidikan dari kepolisian tiba-tiba saja mendapat telepon lobi yang meminta untuk diambilkan handuk ke kamar nomor 13. Raina kemudian mengantarkan handuk sendiri dikarenakan resepsionis yang lain sedang sibuk mengurusi para tamu yang check out. Setibanya di kamar 13, Raina langsung menyimpan handuk yang ia bawa dan ditaruh di atas kasur sesuai permintaan tamu. Di saat Raina pamit, tiba-tiba saja terdengar suara tangisan di kamar mandi. Raina pun membuka kamar mandi tersebut dan tidak mendapatkan seorang pun di sana. Kemudian ia dikagetkan dengan suara telepon yang ketika diangkat malah main tebak-tebakan. Kalau aku tidak ada di kamar mandi, lantas aku ada di mana? Raina pun dibuat kaget dengan sosok yang berjalan di balik tirai. Di tengah kepanikan, Raina meminta Ardo untuk mengecek ke dalam kamar. Namun Ardo tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalam kamar tersebut. Singkat cerita, ketika Raina menenangkan diri, tiba-tiba saja seluruh pegawai hotel pamit pulang dan berhenti bekerja di hotel itu. Ardo dan Raina kemudian mendesak si kakek dan nenek, menceritakan sebenarnya apa yang terjadi dan siapa cewek bermuka dan berambut putih itu sesuai pengakuan Raina. Kemudian kakek dan nenek menceritakan bahwa perempuan di kamar tidak bernomor itu bukan tamu melainkan penghuni kamar itu, dan dia bukan manusia melainkan juri. 6 tahun yang lalu, ketika kakek dan nenek kesulitan keuangan, mereka disuruh untuk mengelola hotel oleh anaknya alias papanya Raina. Tapi hotelnya tidak terawat dan perlu direnovasi, sehingga pada saat itu mereka menyuruh tukang listrik untuk memperbaiki instalasi hotel tersebut. Dan kemudian si tukang listrik ini membuka kamar itu setelah mendengar tangisan di dalam kamar. Hingga setelah 3 hari tukang listrik itu bertingkah aneh dan tidak terselamatkan alias meninggoy. Setelah kejadian itu, kakek nenek sampai memanggil seorang paranormal yang ternyata beliau tidak sanggup untuk mengusir perempuan itu dan bilang bahwa kamar itu merupakan panggonan wingit, yang artinya tempat iblis atau tempat angker, dan paranormal hanya menyarankan untuk mengunci kamar itu saja sampai ada orang yang tidak masuk ke dalamnya. Sin beralih ke sekolah di mana Fei disuruh mengambil peralatan untuk praktikum biologi. Kemudian Fei dikejutkan dengan suara yang memanggil-manggil namanya. Tiba-tiba saja
saja Fei bisa selamat. Namun ketika Bu Guru mengecek ruangan tersebut, tidak ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan. Fei yang ketakutan dan saat ditanya Raina apa yang sudah terjadi, Raina pun shock berat dan ternyata bukan hanya Raina yang mendapat teror tapi adiknya juga, si Horeng teh. Fei juga semalam ternyata masuk ke kamar di lantai 3 itu, persis dengan apa yang Raina alamin. Raina pun tambah panik. Ardo yang tak ingin sesuatu terjadi pada Raina dan Fei akhirnya mengajak Raina untuk menemui paranormal bernama Ki Danang. Namun Ki Danang mengaku tidak bisa berbuat banyak dikarenakan tidak tahu persis identitas asli dari jurig yang menghuni kamar tersebut. Kemudian Ki Danang meminta Ardo dan Raina untuk mencari identitas dari sosok itu, dan waktu untuk mencarinya hanya 3 hari saja, sampai jam 12:30 malam di hari ketiga. Dengan mereka yang tak kasat mata. Pada malam harinya ketika Raina mencari petunjuk lewat novel-novel karya si ayah, ia pun langsung beranjak ketika melihat lampu kamar tanpa nomor itu kembali menyala. Melihat Ardo dan Fei datang, Raina mengatakan bahwa ia akan masuk lagi ke kamar itu untuk mencari tahu identitas dari perempuan jurig itu. Mendengar hal itu, Fei juga memutuskan untuk membantu si kakak. Ketika sudah memasuki kamar itu, Raina dan Fei kemudian berpencar untuk mempersingkat pencarian. Akhirnya Raina menemukan sobekan kertas di bawah tempat tidur. Namun tak lama kemudian ia mendengar suara aneh, dan ternyata itu adalah Fei yang membentur-benturkan kepalanya sendiri ke tembok. Dan ternyata Fei kesurupan dari curig albino itu. Si curig mengatakan bahwa waktu mereka tinggal 2 hari lagi. Keesokan harinya, Fei yang cedera di bagian tuur diminta Raina untuk beristirahat saja. Sesaat kemudian mereka langsung panik ketika melihat angka 2 dengan noda darah di cermin. Ketika Raina dan Ardo berbincang tentang sobekan yang ditemukan Raina, tiba-tiba saja si kakek dan nenek menghampiri mereka dan memberikan sobekan kertas yang lain di bawah tempat tidur setiap kamar hotel. Rupanya potongan kertas itu merupakan sebuah surat cinta dari si curig albino kepada si ayahnya Raina. Kemudian petunjuk lain ditemukan Ardo dan Raina tentang kampung halaman perempuan itu yang berasal dari dusun Kembang Putih. Tanpa menunggu lama lagi, Raina dan Ardo langsung menuju dusun tersebut. Setelah turun dari mobil, mereka berjalan kaki kurang lebih 3 km sampai akhirnya menemukan ojek perahu untuk menyeberang danau. Ardo bicara bahwa ia ingin bertemu dengan kepala desa dusun Kembang Putih untuk mengungkap pembunuhan di Semarang. Kemudian si mamang perahu mengangguk dan mengantarkan mereka menyeberangi danau. Sesampainya di rumah kepala desa, Ardo pun menceritakan kronologis tujuan mereka hingga sampai di desa itu, yaitu mencari identitas perempuan yang disangkanya menjadi penyebab kekacauan sampai rentetan pembunuhan di hotel kepunyaan Raina. Ardo melanjutkan bahwa ciri-ciri perempuan itu kulitnya putih, rambutnya putih, dan matanya merah. Seolah-olah menutupi identitas itu, Pak Kepala Desa berkata bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Aku kurang ngerti apa-apa. Merasa usaha mereka sia-sia, Raina kemudian mengajak Ardo pulang. Tapi hujan deras memaksa mereka untuk tinggal di rumah mamang perahu itu. Pada malam harinya ketika Raina curhat tentang musibah yang selalu menimpanya, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara Pak Kades yang bertengkar cekcok dengan istrinya, di mana Pak Kades ini bilang dalam bahasa Jawa, "Jangan sampai kamu cerita, awas lo ya." Begitu kata Pak Kades sambil ngoloyor pergi. Di tengah rasa curiga, Ardo mengajak Raina ke rumah Pak Kades. Mereka mengecek setiap ruangan sampai tiba di suatu ruangan. Raina menemukan lukisan perempuan yang sama persis dengan sosok yang menghantui mereka. Singkat cerita, Pak Kades yang bernama Sri yang sedari tadi ingin cerita akhirnya menceritakan tentang sosok perempuan itu lewat bantuan Parjo, si mamang perahu. Dan ternyata perempuan misterius itu adalah anak Pak Kades Sumardi dan Ibu Sri yang memang mempunyai kelainan albino bernama Menur. Namun karena SDM di desa ini rendah, warga desa menganggap Menur ini sebagai anak setan dan kerap mengalami bulian. Menur ini tak cuma itu, yang paling parah adalah perlakuan bapaknya Sumardi yang kerap menyiksa Menur dan mengurungnya di kandang sapi. Menur yang kesepian hanya bisa bermain dengan teman hayalannya saja dan dianggap gila. Hingga saat Menur berusia 20 tahun, Menur akhirnya kabur dari desa tersebut.
Keesokan harinya, Fei yang masih sakit hendak pergi ke dapur tiba-tiba merasa kaget ketika terdapat tulisan angka 3 berwarna merah di jendela. Tak lama kemudian Raina dan Ardo pun datang dan menceritakan identitas Menur kepada kakek neneknya. Tak lama berselang, Ki Danang sang paranormal ketika sudah tahu namanya kemudian membakar dupa untuk mengetahui kisah hidupnya si cewek albino itu, di mana ketika Menur kelelahan setelah kabur dari desanya, Menur ketahuan pingsan dan ditemukan oleh Baskara atau ayahnya dari Fei dan Raina. Hingga sampai di hotel yang kakek neneknya urus ini, Menur ditampung di salah satu kamar di hotel tersebut. Sampai tiba saatnya jatuh cinta dan sudah dipastikan mereka sudah saling koprut di hotel itu, Baskara kemudian meninggalkan Menur karena ada tugas di Jakarta. Di tengah kegabutannya, Menur menuliskan sebuah surat cinta dan disobeknya, kemudian memendamnya di setiap kamar hotel itu sebagai bentuk permainan ketika Baskara sudah datang nanti. Namun setahun berlalu, Baskara tidak pernah kembali dan Menur nekat untuk menyusulnya ke Jakarta. Namun di tengah upayanya tersebut, Menur harus menerima kenyataan ketika melihat Baskara berjalan mesra dengan seorang wanita yang tengah hamil. Menur kemudian balik lagi ke Semarang dengan perasaan yang hancur lebur, berasa bahwa ini semua terjadi karena kelainan kulitnya yang albino. Menur kemudian men-unboxing kulitnya sendiri, alias dilek-lek sendiri, dikuliti sendiri, sehingga Menur kehabisan darah dan meninggoy di kamar itu setelah 3 hari menyiksa dirinya sendiri. Dan itulah kenapa ada kutukan 3 hari. Lantas untuk mengakhiri kutukan tersebut, Ki Danang mengungkapkan bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengobati sakit hatinya Menur. Di tengah penjelasan Ki Danang, kemudian Menur berontak dan langsung saja Ki Danang membaca mantra. Namun karena kekuatan iblis jahat Menur lebih kuat, Ki Danang memilih untuk kabur. Namun naas, Ki Danang langsung modiar ketika diwek-wew Menur seketika. Teringat perkataan Ki Danang yang harus menyatukan unsur kehidupan dan kematian untuk menghentikan kutukan Menur. Di tengah waktu yang semakin mepet, Fei dan Ardo yang melakukan pencarian akhirnya menemukan petunjuk dari dalam kardus milik mendiang ayahnya, di mana mereka menemukan novel yang bercerita tentang Menur dan sebuah kotak cincin yang rencananya akan si ayah berikan. Dalam novel tersebut, si ayah mengungkapkan penyesalan terbesarnya di mana saat ia ke Jakarta, sebenarnya ia akan membelikan Menur sebuah cincin untuk melamar. Namun rencana kejutan itu buyar ketika Baskara mengalami kecelakaan dan mendapat pertolongan dari sepasang keluarga yang baik hati yang mengangkatnya sebagai anak kandung. Hingga singkat cerita, dijodohkanlah Baskara dengan seorang perempuan dan ketika Raina lahir, ingatan Baskara tentang Menur tiba-tiba bangkit kembali. Dan tanpa berlama-lama lagi kemudian ia menemui Menur di hotel yang sudah terbengkalai lagi. Namun Baskara shock ketika menemukan jasad Menur sudah menjadi tengkorak. Di tengah rasa bersalahnya dan tidak bisa melupakan kenangan bersama Menur, akhirnya Baskara menguburkan jasad Menur di lorong bawah tanah yang berada di bangunan hotel tersebut. Setelah Raina membacakan novel tersebut, Ardo merasa yakin bahwa cincin tersebut bisa mengakhiri kutukan maut dari kemarahan Menur. Mendengar hal itu, si kakek langsung membawa Ardo dan Raina menuju lorong bawah tanah. 3 jam menuju tengah malam, Raina dan Ardo kemudian masuk ke lorong bawah tanah dan berpencar mencari kuburan Menur. Namun di tengah pencarian, sosok Menur tampak mengikuti Ardo. Sementara itu, di hotel si kakek mengajak si nenek dan Fei berzikir memohon keselamatan terhadap cucunya. Saat waktu semakin mepet, akhirnya Raina menemukan simbol bunga tempat jasadnya Menur dikuburkan. Setelah menggali kuburan tersebut, akhirnya Raina menemukan tangkurak Menur dan tanpa berlama-lama lagi, Menur hendak memasukkan cincin ke jari Menur. Tapi tiba-tiba Ardo ternyata kerasukan arwah Menur dan menyerang Raina. Di tengah pergumulannya, Raina berhasil memasukkan cincin ke jarinya Menur. Akhirnya berkat kerja kerasnya Raina berhasil mematahkan kutukan Menur. Selang beberapa jam kemudian sejak kejadian itu, tampak kepolisian dan forensik menangani jasad Ki Danang. Walaupun dirasa tidak masuk akal sehat, Ardo dan Raina terpaksa menjadi saksi atas kematian Ki Danang. Lanjut di hari ketiga ketika Ardo masih berada di hotel, tiba-tiba saja Ardo mendapat teror aneh hingga tepat di jam 12 tengah malam. Ardo pun kaget ketika mendengar suara Menur. 3 hari tengah malam.
Kemudian Ardo melihat menur di dalam cermin. Bak film India, menur kemudian keluar dari cermin dan menyerang Ardo. Keesokan harinya, Raina pun heran ketika melihat bercak darah di lantai kamar. Raina pun shock ketika melihat Ardo sudah tidak bernyawa lagi. Faye yang berbincang-bincang dengan Raina tentang kejadian yang menimpa Ardo berpendapat itu adalah gambaran dari sakit hatinya menur yang belum benar-benar terobati. Namun Faye yakin bahwa kutukannya hanya berhenti kepadanya dan Raina karena mereka adalah anak-anak dari Baskara. Akhirnya, setelah mengalami beberapa kejadian yang tragis di hotel itu, mereka memutuskan untuk menjualnya karena tidak ingin lagi berurusan dengan menur. Film ditutup dengan 2 orang petugas yang melakukan penyelidikan di hotel tersebut. Tampak 2 polisi ini mendengar suara tangisan di sebuah kamar. Dan ketika membukanya, tampak ada menur di depan cermin sambil berkata, "Telong dino tengah wengi," dan film pun berakhir. Oke kawan, demikianlah alur cerita film produksi tahun 2023 berjudul Panggonan Wingit ini. Semoga menghibur walaupun ada beberapa adegan yang dinilai dipaksakan, seperti penampilan menur yang kelihatan sekali pupur bodasnya dan efek pergerakan jurik yang masih kasar, serta adegan-adegan gore yang belum semut. Tapi saya rasa minimal penampilan hantunya beda dari yang lain. Itu sudah perkembangan yang sangat bagus. Dari segi cerita juga sentimental dan sedikit untuk berpikir keras tentang siapa jurik ini dan kenapa bisa bodas rambutnya, kenapa bisa putih kulitnya. Tapi ya sudahlah, yang jelas saya apresiasi dengan perkembangan film nasional yang akhir-akhir ini menggeliat sangat bagus sekali. Walaupun itu tetap saya kesepian. Ya kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.